Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Selamat datang Ustadz Ismail di Mulia Jaten Studio. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir di Mulia Jaten Podcast ini. Ustadz Ismail, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, berbahagia dan bangga saat ini diundang sama Mulia Jaten Studio SMK Muhammadiyah 3 ini dan merangka ngobrol-ngobrol ringan ini. Kami mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah, baik Ustadz. Ustadz Ismail ini kalau tidak salah Ketua Lazismu Kota Metro ya Ustadz? Nah, qadarullah, betul, saya masih diamanai oleh PDM Kota Metro untuk mengetuai Lazismu Kota Metro periode sasi 2015-2020. Masya Allah Ustadz. Untuk Lazismu itu apa sih Ustadz, dan kegiatannya itu apa aja, dan Lazismu itu bergerak di bidang apa sih Ustadz? Nah, kalau bicara Lazismu itu kita programnya kan model program turunan, breakdown dari pimpinan pusat. Ada 5 program pokok, yakni program beasiswa, program kesehatan, program ekonomi, program mu'alaf dan santunan. Iya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk informasinya. Lalu Ustadz, selama Ramadan ini Ustadz kan sebagai Ketua Lazismu. Nah, terus cara Ustadz untuk membagi waktu dengan keluarga, dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena kan di bulan Ramadan ini kebanyakan pada umumnya kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Ustadz cara membagi waktu di kegiatan Ustadz yang lumayan padat itu Ustadz? Iya, alhamdulillah, kita harus pintar-pintar membagi waktu, mana waktu untuk beribadah, mana waktu untuk melaksanakan tugas, dan sebagian waktu juga harus untuk keluarga. Ini kita harus pintar-pintar membagi waktu, dan itu adalah amanah. Untuk amanah di perserikatan tentunya dikhususkan waktu setelah bekerja yang pokok di amal usaha, kemudian di perserikatan. Keluarga itu adalah di saat-saat santai di luar tugas keduanya itu. Baik Ustadz, jadi tidak mengganggu ya Ustadz, tetap bisa membagi waktu dengan keluarga, tetap bisa membagi waktu tugasnya sebagai Ketua Lazismu, dan bisa tetap mendekatkan diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah ya Ustadz. Insya Allah, karena Lazismu sendiri juga bagian dari upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena memang Lazismu itu bergerak di bidang dakwah yang khusus di segmen sosial, sehingga itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, baik Ustadz. Ustadz, berbincang tentang materi hari ini kita akan membahas mengenai zakat. Untuk rukun Islam itu kan ada 5 ya Ustadz. Yang pertama betul. Itu rukun Islam, lalu sholat, yang ketiga zakat, puasa, dan naik haji. Nah, kita akan fokus kepada yang ketiga, yaitu zakat. Untuk zakat itu apa sih Ustadz? Zakat ya, dari pengertian zakat. Zakat itu ada 2 pengertian, secara bahasa dan secara syara' atau syar'i istilah. Nah, kalau di bahasa, zakat itu bisa diartikan suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, karena zakat itu akan mensucikan harta sekaligus mensucikan jiwa dan akan terimplikasi kepada akhlak si muzaki itu sendiri. Baik, nah, setelah istilah, zakat itu adalah sebuah kewajiban seorang muslim yang harus dibayarkan dari harta yang dimiliki untuk fakir dan miskin. Baik Ustadz, gitu. Apakah zakat itu sangat diwajibkan bagi umat muslim Ustadz? Zakat itu kewajiban bagi setiap muslim, tergantung dengan nama zakat apa atau jenis zakat apa. Kalau zakat fitrah itu wajib setiap muslim yang melaksanakan puasa di akhir Ramadan dan punya kemampuan membayar zakat.
Zakat mal kewajiban jika memiliki harta sudah sampai pada ukurannya yang disebut nisab. Itu, Mbak. Baik Ustadz. Untuk zakat fitrah tadi itu yang dilaksanakan di akhir Ramadan ya Ustadz. Nah, untuk apa sih Ustadz yang diperbolehkan untuk zakat fitrah itu harta atau benda atau bagaimana Ustadz? Kalau zakat fitrah pada dasarnya itu adalah bahan makan yang dibayarkan untuk fakir miskin di akhir Ramadan itu sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, sehingga pada saat itu setiap muslim berkewajiban membayar zakat dengan bahan makan sesuai di daerah itu. Namun perkembangan fikih ada yang berpendapat bahwa bisa jadi zakat itu dibayarkan dengan uang, tapi yang pada dasarnya adalah bahan makan. Baik Ustadz. Untuk bahan makan itu biasanya di Indonesia itu pada umumnya kan menggunakan beras ya Ustadz. Nah, untuk ukurannya itu berapa Ustadz? Iya, kalau beras itu 2,5 kilo per jiwa. 2,5 kilo per jiwa beras. Tapi kalau di daerah lain mungkin ada yang bahan pokok makanannya sagu, ya boleh juga dengan sagu membayarnya. Gitu, Pak. Berarti tidak diharuskan menggunakan beras ya Ustadz, sesuai dengan makanan pokok di daerah tersebut ya Ustadz. Betul. Jika di pertanian pedalaman misalnya tidak ada beras, misalnya adanya apa itu namanya, singkong, budin. Ya. Nah itu juga boleh saja kalau memang tidak ada beras dan memang itu makanan pokok di daerah itu budin atau singkong itu. Baik Ustadz. Untuk tata cara zakat itu bagaimana ya Ustadz? Tata cara zakat fitrah? Ya, untuk zakat fitrah itu. Iya. Zakat itu kan ada namanya amil zakat, yang orang yang bertugas mengumpulkan atau menampung zakat kemudian berkewajiban untuk membagikannya. Maka seyogianya para muzaki atau kita orang yang bayar zakat itu melalui amil yang memang sudah ditentukan oleh masjid atau kadang lembaga atau seperti lazis. Nah, lazis itu kan juga pengumpul zakat. Itu melalui lembaga-lembaga yang sudah dibentuk secara amil itu. Tidak dibayarkan sendiri-sendiri. Karena apa? Ketika dibayarkan sendiri-sendiri khawatirnya tidak rata. Hanya pilih-pilih siapa yang dikehendaki oleh muzaki itu. Maka perlunya ada amil zakat. Baik Ustaz. Jadi zakat itu yang mengurus yang menguruskan amil ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, untuk waktu zakat nih Ustaz, untuk waktu yang tepat itu kapan sih Ustaz? Di hari akhir Ramadan atau hari pertama saat hari raya Idul Fitri Ustaz? Sesungguhnya kalau bicara afdal itu sementara saya belum menemukan dasar yang qat'i tentang afdalnya kapan, tetapi pada umumnya zakat itu dibayarkan di akhir Ramadan. Kenapa? Karena sungguhnya kewajiban zakat itu pada saat Ramadan itu, zakat fitrah ya, zakat fitrah itu kewajiban pada saat Ramadan itu, dan kebanyakan orang Islam itu dengan kesyukurannya setelah selesai Ramadan seakan-akan begitu terus membayar zakat. Tetapi harus disampaikan pada saat sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang paling pokok. Ada juga yang berpendapat dibayarkan pada akhir Ramadan kemudian menjelang Idul Fitri. Gunanya itu apa? Untuk memberi bantuan kegembiraan pada saudara-saudara kita yang fuqara wal masakin, yang memang pada keesokan hari Idul Fitri itu tidak ada makanan, bisa mendapatkan bantuan makan dari zakat itu. Baik Ustadz. Lalu Ustadz, untuk penerimaan zakat nih Ustadz, siapa saja sih Ustadz yang diwajibkan atau diperbolehkan menerima zakat itu Ustadz? Kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu hanya lil fuqara wal masakin, hanya orang-orang fakir dan miskin. Beda dengan ketika zakat mal, itu ada pembagian yang namanya 8 asnaf. Nah ini ada perbedaan di
mustahik namanya, mustahik zakat fitrah atau zakat fitri dan mustahik zakat mal. Gitu, Mbak. Baik Ustadz. Untuk tadi Ustadz menjelaskan bahwa 8 muzaki, 8 asnaf iya. yang wajib menerima zakat ya Ustadz. Iya. Nah itu di 8 anggota itu siapa saja sih Ustadz? Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 di ayat 9. Di ayat yang 9 itu dijelaskan siapa yang berhak menerima zakat mal itu ada 8 asnaf. Yang pertama adalah para amil fuqara wal masakin, itu paling utama. Iya. Fuqara dan masakin. Karena itu yang paling utama diberi. Fuqara masakin itu dua ini. Ada dua apa itu namanya? Dua asnaf ya. Asnaf 1 dan 2 fuqara masakin. Kemudian yang kedua adalah amil. Nah, amil zakat itu ketiga tapi. Kalau yang tadi fuqara 1, masakin orang miskin, kedua amil zakat 3. Kemudian yang keempat adalah para mu'alaf itu orang yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam dari non muslim. Kemudian yang kelima itu rikab, yakni budak belian. Pada saat itu zaman Nabi, kalau sekarang insya Allah tidak ada lagi budak itu. Kemudian yang terakhir yang keenam para gharim. Gharim itu orang yang kelilit hutang untuk kepentingan hidupnya, gharim. Tapi kalau utang untuk membeli atau belanja barang-barang kemewahan enggak termasuk itu. Misalnya orang yang kelilit hutang karena kepentingan kebutuhan harian yang tidak cukup, maka dia berhutang kemudian tidak bisa membayarnya. Itu sering di lazis ada orang mengadu keluarganya yang terlilit hutang rentenir, kemudian semakin besar, dan itulah bagian dari tanggung jawab amil atau lazis untuk memberikan bantuan penyelesaian. Nah itu namanya orang gharim. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para guru-guru TPA, termasuk guru Muhammadiyah yang honornya jauh dari mencukupi kebutuhan harian. Kalau sekarang UMR Metro ini 2.400 berapa, kok gajinya Mas Aziz itu hanya 600. Wah itu kan berarti hanya kepake 1 minggu. Nah itu termasuk, terus akhirnya utang untuk kepentingan hariannya. Nah ini yang dimaksud dia atau fisabilillah atau berjuang di jalan Allah, maka itu punya hak, termasuk guru-guru TPA ya, yang jarang orang guru TPA itu dibayar kan. Ya itu maka itu termasuk ada hak untuk menerima zakat yang 8 asnaf. Maka dalam hal ini Lazis Kota Metro untuk bulan Ramadan ini menggalang 200 paket kado Ramadan yang nanti insya Allah kita juga akan bagikan kepada saudara-saudara kita, guru-guru ngaji, TPA-TPA. Ini insya Allah kita akan, nah tentunya itu memerlukan dana, kita menggalang dana. Alhamdulillah sudah beberapa lembaga yang sudah berkontribusi, bertasarruf untuk menyukseskan program itu. Nah yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Yang ke-8 Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang dalam musyafir perjalanan jauh terus kehabisan ongkos. Nah ini sering di Lazis itu kedatangan orang Ibnu Sabil, walaupun tidak mesti langsung serta-merta dikasih, karena sekarang banyak penipuan atau sering ada orang datang yang 2 nunggu di luar, satunya masuk kemudian minta bantuan kehabisan ongkos perjalanan, ternyata bukan orang yang sebenarnya. Nah seperti ini harus berhati-hati juga. Maka kalau di Lazis itu juga harus ada namanya asesmen, penelusuran secara
detil siapa yang harus menjadi mustahik itu. Baik. Itu 8 asnaf insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Lalu Ustadz, saya kurang paham nih Ustadz, untuk 8 orang yang menerima zakat itu tadi Ustadz. Nah itu tuh diwajibkan untuk zakat juga atau tidak sih Ustadz? Karena yang dibagi 8 asnaf itu zakat emal, maka tidak ada kewajiban dia bayar zakat emal. Karena zakat emal itu ada aturan nisabnya, ukuran tadi itu. Dia punya kekayaan. Misalnya orang itu memiliki kambing 40 kambing, baru kewajiban zakat emal. Dia memiliki emas 85 gram, kemudian kewajiban zakat. Atau Mas Aziz sudah 10 tahun kerja di SMK ini, kemudian gajinya sampai 4.500.000. Amin ya. Itu amin. Bisa menjadi kewajiban zakat karena kalau tidak salah sekarang harga emas berapa? Dihitung kalau orang per bulan itu sudah mencapai gaji 4.500.000, maka dalam 1 tahun kumulatifnya itu berapa? Nah itu sudah seharga emas yang 85 gram itu, maka dia kewajiban zakat. Tapi kalau gaji belum sampai pada 4.500.000 per bulan, di kumulatif 1 tahun tidak nyampe pada harga emas yang 1 tahun disimpan 80 gram, itu belum punya kewajiban zakat. Hanya saja kalau kita mau mensucikan harta kita biar jadi lebih berkah, bentuk kesyukuran kita bisa juga mengambil 2,5% seperti zakat seakan itu kita infakkan. Niat kita berbagi dengan rezeki yang ada untuk bisa memancing rezeki yang belum terkumpul, yang masih terserak itu Allah kumpulkan untuk kita tambahan. Itu sering para ustadz itu memancing semangat untuk berinfak itu seakan-akan kewajiban zakat walaupun belum sampai pada tataran zakat. Baik Ustadz, jadi untuk zakat mal itu berarti mensucikan harta ya Ustadz. Betul. Nah Ustadz, untuk waktu zakat mal itu Ustadz, apakah di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain? Maksudnya boleh tidak dilakukan di luar bulan Ramadan? Sepengetahuan saya itu tidak ada ketentuan harus bulan Ramadan. Hanya saja kebanyakan umat Islam ini sekalian membayar zakat fitri, sekalian juga membayar zakat mal. Kenapa? Mungkin berasumsi bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat, sehingga orang banyak yang membayar zakat mal pun di bulan Ramadan. Nah, itu kemudian akan menjadi ukuran 1 tahunnya itu. Jadi kalau memang dia berawal membayar di bulan Ramadan, kemudian pasti di bulan Ramadan lagi, karena hitungan zakat mal itu secara qat'i syar'i itu setelah 1 tahun. Itu kalau zakat mal yang kaitan dengan harta yang dimiliki, harta gaji bagi pegawai atau pekerja, kemudian yang dikiaskan kepada emas yang sudah 1 tahun. Nah, berbeda ketika zakat pertanian, zakat panen, itu panen per panen itu dizakati. Begitu Mbak. Baik Ustadz, untuk zakat mal itu Ustadz itu secara pribadi atau bisa diwakilkan ya Ustadz? Kan kalau zakat fitrah itu misal anaknya masih bayi ya Ustadz. Betul, terus bisa diwakilkan oleh orang tuanya. Nah kalau zakat mal itu hanya orang tuanya atau istilahnya keluarga itu Ustadz, gimana Ustadz? Betul. Kalau zakat mal itu keluarga yang satu keluarga itu mencapai berapa. Nah ini mungkin perlu kajian kembali. Saya juga belum bisa menjelaskan secara mendalam. Misalnya ini bapak dan ibu, suami istri bekerja masing-masing, gajinya setiap bulan itu ada yang gajinya baru 1 juta, tapi mungkin istrinya gajinya 5 juta. Yes, nah berarti kan sudah mencapai 6 juta. Yes, dari sini menjadi hak keluarga, berarti menjadi kewajiban berzakat profesi itu tadi 2,5%-nya berapa. Kalau dikeluarkan 1 tahun ya dikumulatifkan kali 12. Ketika dikeluarkan setiap bulan diambil 2,5%. Itu kewajiban satu keluarga satu itu. Tapi mungkin juga perlu kajian mendalam lagi.
Kalau masing-masing Mas 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 Topo itu gajinya 3.500.000. Nah, istrinya 5 juta. Mas Topo gajinya 4.500.000, istrinya 5 juta. Berarti kewajiban zakat masing-masing. Nah, ini nih apakah juga cukup satu keluarga satu kali mengeluarkan ataukah dua-duanya? Tetapi secara logika memang dua-duanya mengeluarkan 2,5%. Nah, di sini artinya kalau zakat mal itu tidak jiwa per jiwa di keluarga, tapi yang punya penghasilan. Karena itu zakat penghasilan. Kalau zakat profesi, kalau unta, hewan, ternak atau penghasilan pertanian, ya satu keluarga satu itu, tidak sendiri-sendiri. Baik Ustaz. Gitu. Lalu kembali ke zakat fitrah nih Ustaz. Semisal nih Ustaz, ada ibu yang ibu hamil lahir pada akhir Ramadan. Nah, lalu bayi itu wajib dizakatkan atau tidak Ustaz? Kalau zakat fitrah itu karena zakat jiwa. Setiap jiwa yang ada sudah lahir di muka bumi, sekecil apapun itu sudah semua harus dizakati oleh keluarga, orang tuanya. Begitu, Pak. Baik Ustaz. Jadi walaupun dia lahirnya di sore Ramadan, akhir Ramadan, Ustaz, dia harus tetap dizakatin. Karena pada bulan Ramadan sudah ada di akhir Ramadan. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, untuk orang misalnya Ustaz, orang yang meninggal pada hari akhir Ramadan atau awal Ramadan, dia tidak menjumpai waktu pembayaran zakat itu Ustaz. Nah, keluarga yang ditinggalkan itu wajib membayarkan atau tidak ya Ustaz? Karena zakat fitri itu tidak ada ketentuan di akhir Ramadan, maka ketika seseorang itu sudah menjalani Ramadan, sudah ikut di bulan Ramadan berapa hari, maka sebaiknya dibayarkan zakatnya. Biasanya itu keluarga tetap membayar zakatnya karena dia sudah ikut di bulan Ramadan. Terlepas dia ikut puasa karena kuat atau mungkin dia membayar fidyah karena sakit tidak bisa berpuasa, itu tetap juga dibayarkan zakatnya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Lalu Ustadz, untuk zakat fitrah itu tadi kan menggunakan beras dan tidak harus beras, yang menggunakan sesuai makanan pokok daerah masing-masing ya Ustadz. Nah, untuk zakat mal itu harta ya Ustadz. Jika tidak menggunakan uang Ustadz, misal hewan atau apa begitu Ustadz, itu boleh nggak Ustadz? Diperbolehkan atau tidak? Kalau zakat mal sesuai dengan yang dizakati apa. Kalau pertanian dengan beras yang dihasilkan atau buah-buahan apa yang dihasilkan. Kalau peternakan ya dengan ternak yang dipeliharanya. Dengan ketentuan tahun ini misalnya punya unta nih. Unta itu nisabnya 5 unta dengan dipelihara sendiri, 5 unta dewasa, maka zakat untanya, zakat ternaknya, zakat malnya itu 1 unta yang berusia 1 tahun. Anak berarti masih 1 unta yang usia minimal 1 tahun. Sapi 30 sapi itu zakatnya 1 anak sapi yang umur 1 tahun. Ketika nyampe 40 sapi di ketentuan zakat ini kemudian juga di Basnas, karena di Indonesia ini kan ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang menentukan kadar zakat itu yang memberikan ketentuan sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau mencapai memiliki 40 sapi, maka kewajiban zakatnya 1 ekor sapi yang usianya minimal 2 tahun. Seperti itu, termasuk domba. Domba 40 domba atau kambing. 1 domba zakatnya umur 1 tahun. Seperti itu. Jadi memang kalau hewannya dari hewan yang dipeliharanya, tidak diuangkan, beda dengan emas. Emas kemudian hasil kerja, profesi atau perdagangan itu tidak harus barangnya didagangkan tapi berupa uang, karena ya dihitung itu keuntungan. Keuntungan berapa untung dalam 1 tahun, ketika mencapai nisab maka dibayarkanlah zakatnya dengan uang.
gitu. Baik Ustaz, jadi zakat mal itu tidak diharuskan dengan uang, boleh saja dengan benda atau Benda. apa yang dipanenkan ya Ustaz. Iya betul. Baik Ustaz, kembali lagi ke zakat fitrah nih Ustaz, Oke, bolak-balik ya Ustaz. oke, enggak apa-apa. Ustaz, untuk orang yang tidak menyelesaikan puasa selama 30 hari Ustaz, Mm-mm. itu apakah juga diwajibkan untuk zakat atau gimana Ustaz? Soalnya kan tadi sesuai dengan rukun iman ya Ustaz. Zakat itu yang ketiga, puasa Rukun Islam. rukun Ya. Islam. Iya. Maaf Ustaz, salah. Rukun Islam yang ketiga itu zakat, lalu puasa. Nah, jika seseorang tidak puasa, dia juga diwajibkan zakat atau gimana Ustaz? Iya, selama dia pada malam Idul Fitri itu memiliki harta untuk membayar zakat, maka wajib dia zakat. Sekalipun dia tidak puasa. Dan bagi kita, bagi orang muslim yang pada bulan Ramadan kemudian tidak mampu tidak bisa berpuasa, kan yang boleh tidak berpuasa itu ada 5 kelompok kalau salah ya. Ada ibu yang sedang menyusui, nifas, melahirkan, kemudian orang tua renta yang tidak mampu, orang sakit, kemudian musafir. Nah, musafir ini tanda kutip, kalau musafirnya sekarang santai ya bisa puasa lebih baik. Nah, bagi 4 kelompok, 4 golongan orang yang berat ini tidak termasuk pekerja keras, itu ada hadisnya. Pekerja keras, pekerja berat yang memang kebutuhan keluarganya. Itu tidak berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah. Nah, itu tetap bayar fidyah. Nah, kemudian tapi kalau mampu ya, kalau tidak mampu ya ada rukhsahnya tersendiri, ada kajian tersendiri. Nah, bayar zakat itu wajib tetap walaupun tidak berpuasa. Dengan catatan dia punya harta atau punya makanan yang cukup untuk makan besok hari double. Artinya gini, kebutuhan keluarganya cukup, besok masak nasi, berasnya masih cukup. Maka dia berkewajiban bayar zakat di saat akhir Ramadan itu. Namun kalau orang memang miskin betul kemudian besok memasak beras saja pas-pasan nggak cukup untuk keluarga, maka dia tidak berkewajiban bayar zakat fitrah itu. Baik Ustaz, jadi sesuai dengan kondisi dan keadaan, Kondisi dan kemampuan dan keluarga. Iya. Baik Ustaz. Tadi Ustadz sempat menjelaskan tentang fidyah ya Ustadz. Fidyah itu kan untuk orang yang meninggalkan puasa, istilahnya untuk cara membayar ya Ustadz. Cara membayar puasa yang telah ditinggalkan. Benar nggak Ustadz? Iya betul Ya. betul. Untuk misalnya Ustadz tadi seperti yang Ustadz bilang tidak mampu membayar fidyah. Nah itu ada cara lain nggak sih Ustadz untuk membayar puasa yang telah ditinggalkan tersebut? Cara lain, satu, membayar puasa di bulan-bulan kemudian setelah puasa, namanya bayar hutang gitu. Ya Ustadz. Kalau mampu berpuasa, kalau misalnya sakit misalnya kita masih segar bugar tapi tiba-tiba sakit, tidak mampu berpuasa selama 10 hari atau berapa hari, setelah Ramadan nanti kita harus berkewajiban bayar utang puasa itu jika kita memang sehat kembali, kemudian dalam waktu 11 bulan itu diberikan kesempatan untuk membayar puasa itu. Nah, kalau orang yang menyusui atau orang yang sedang hamil tua itu juga disarankan oleh medis biasanya untuk menjaga janinnya tidak boleh puasa. Nah, ini sebulan penuh kan, kadang bisa sebulan penuh nggak bisa puasa. Maka ketika itu mau dibayarkan di kemudian waktu, ya jarang yang mampu untuk berpuasa selama 11 bulan itu terus 30 hari bayar puasa itu. Nah, maka terus diberikan oleh rukhsah, oleh syar'i, oleh hukum boleh untuk membayar fidyah. Nah, ketika tidak mampu membayar fidyah, tidak mampu berpuasa, itu namanya sudah memang tidak punya kemampuan. Kalau zaman Rasul, ya kalau sudah tidak mampu semuanya, sekarang mampu apa? Nggak punya. Kan ada itu kisah yang saya tuh suruh membayar itu karena puasa terus dia berbuat sesuatu yang membatalkan puasa, wajib memberi 60 orang miskin. Boro-boro mau memberi makan 60 orang miskin, keluarga saya sendiri saja nggak tercukupi. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, ada orang yang nyumbang, berarti kalau gitu justru malah wajib diberi. Ya sudah, hanya bertobat pada Allah sudah diampuni. Tetapi kan itu darurat sekali. Tapi kalau memang kondisi betul-betul seperti itu, ya
ya tidak mengapa. Tidak mampu berpuasa, tidak mau bayar fidyah, tidak mau bayar, ya beristighfar pada Allah, mungkin mudah-mudahan Allah juga mengampuni. Seperti yang dikisahkan di zaman Rasul itu. Ada pertanyaan terakhir nih Ustadz, untuk pembayaran di lain hari itu Ustadz. Tadi Ustadz kan bilang 11 bulan ya Ustadz. Berarti itu sampai bertemu dengan bulan Ramadan lagi Ustadz. Betul. Nah, semisal ketika sebentar lagi seminggu sebelum Ramadan Ustadz, dia membayar hutang. Nah, itu boleh masih diterima nggak sih Ustadz? Karena kan sebelumnya itu udah banyak kesempatan, tapi dia membayarnya itu pas sudah istilahnya mepet pada Ramadan lagi Ustadz. Itu masih diterima nggak sih Ustadz sama Allah? Iya, secara syar'i tetap diterima saja karena memang belum masuk Ramadan. Kan justru di bulan Sya'ban, nah itu mestinya memperbanyak puasa. Tapi puasa sunnah sih semestinya ya. Hanya saja ketika ada orang lalai bayar utang puasa atau sampai di bulan Sya'ban, nah, ini juga bagian dari orang yang lalai. Di dalam hadis Aisyah itu Rasul menyatakan bahwa di bulan Sya'ban itu banyak bulan yang waktu yang dilalaikan oleh umat Islam, lalai berbuat kebaikan. Maka Rasulullah memperbanyak kebaikan di bulan Sya'ban untuk berpuasa dan persiapan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika membayar utang puasa sampai bulan Sya'ban, nah itu dalam kacamata logika kita memang juga sudah orang lalai selama 11 bulan kok sampai tidak selesai di bulan-bulan sebelumnya, 10 bulan sebelumnya sampai bulan yang ke Sya'ban. Ini termasuk orang yang lalai. Tapi tetap diterima karena memang belum bulan Ramadan. Yang tidak dibolehkan itu besok kan hari Sabtu kita Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu Sabtu tanggal 2 April ya. Pada tanggal 1 April hari Jumat kok masih puasa, itu tidak boleh. Apalagi mengkhususkan, ini tidak boleh itu puasa. Hari Jumat itu, hari Kamis boleh, tapi tidak ada artinya mengkhususkan. Tapi puasa untuk menjelang Ramadan, puasa Sya'ban masih dibolehkan. Apalagi biasa Senin Kamis. Tapi puasa yang bayar itu ya batasnya di Kamis itu tanggal 31 Maret ya. Nah, 1 April nggak boleh puasa lagi. Baik Ustaz. Begitu Ustaz. Lalu Ustaz, semisal kita akan membayar puasa ya Ustaz. Nah, kita membayar pada hari Senin. Kita itu niatnya puasa Senin Kamis, tapi juga puasa membayar yang puasa Ramadan itu Ustaz. Itu boleh nggak sih Ustaz, niatnya double gitu Ustaz? Iya. Di saat itu di kajian PCM Metro Barat malam Kamisan itu dibahas oleh Ustadz Hamdi kalau tidak salah. Ada pertanyaan begitu, boleh enggak Ustadz? Nah, kalau membayar puasa wajib Ramadan yang terhutang dengan membersamai hari puasa Senin Kamis, dalam kajian itu tidak dibolehkan kalau puasa ibadah wajib disertakan dengan barengan ibadah sunnah. Tapi kalau sama-sama sunnah tidak apa-apa. Misalnya nih puasa Senin Kamis, tapi itu juga hari kelahirannya pas kan, seperti Rasulullah hari Senin itu hari kelahiran, maka boleh saja dibarengkan sama-sama puasa sunnah atau hari Kamisnya. Baik Ustaz, jadi kalau puasa utang yang wajib itu tidak boleh diniatkan dengan yang sunnah, tapi ketika sama-sama sunnahnya itu diperbolehkan. Nah, tapi boleh juga dilakukan di hari Senin dan Kamis, membersamai teman-teman mungkin orang lain yang atau dalam keluarga misalnya nih, dalam satu keluarga ada yang memang membiasakan puasa Kamis tapi dia masih punya utang, maka boleh menyelesaikan utangnya di hari Senin dan Kamis itu walaupun niatnya tetap membayar hutang terlebih dahulu, tidak dibarengkan dengan niat puasa sunnah Senin Kamis. Begitu. Waktunya boleh tapi niatnya yang tidak dibolehkan. Baik Ustadz. Iya. Sekian Ustadz, terima kasih Ustadz untuk materi dan pengetahuan yang sudah diberikan. Tak terasa juga kita sudah cukup lama berbincang. Terima kasih lagi Ustadz. Ustadz sudah menyempatkan hadir di Mulai Jaten podcast ini. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa ini hingga hari raya ya Ustadz. Oke, terima kasih sekali lagi kami sampaikan apresiasi, terima kasih atas
penghargaan mungkin terhadap saya yang diundang oleh tim Mulia Jaten Studio, dan mungkin ini bagian juga dari kegiatan-kegiatan yang sangat banyak di SMK Muhammadiyah 3 ini, mungkin juga bagian dari kegiatan AIK mungkin yang sifatnya dakwah Ramadan. Dan mungkin melalui podcast ini saya juga, karena saya mengemban amanah selaku ketua Lazismu Kota Metro, saya mengajak kepada segenap audien dan pemirsa sekalian untuk bersama-sama mendukung program Lazismu yang senantiasa mengumpulkan zakat infak sedekah di Kota Metro, termasuk Lazismu yang di SMK Muhammadiyah 3 yang sudah berdiri lama. Mudah-mudahan bisa menghidup suburkan untuk sebagai media dakwah sosial, membantu saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Dan inilah bentuk kepedulian sosial kita dan bentuk kemanusiaan kita. Bukankah kita harus mengingat bahwa khairunas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Mudah-mudahan melalui podcast ini bisa menjadi nilai manfaat bagi saudara-saudara kita yang sempat membuka YouTube untuk podcast SMK Muhammadiyah 3, sehingga bisa berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman, menjadi media sharing, kemudian menjadi media dakwah untuk saudara-saudara kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video di podcast ini hingga akhir. Ikuti terus video-video di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke semua orang. Mulia Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.